Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan melaporkan proyek dari mata kuliah Perencanaan Arsitektur Perusahaan Praktikum. Di sini kelompok kami menggunakan atap CV Mutiara Bersaudara, di mana kelompok kami ini terdiri dari saya sendiri, Sabrina Sekarati dengan NIM akhir 015, lalu ada Fariska Dwi Kartikasari dengan NIM akhir 001, ada Nadita Febianti dengan NIM akhir 007, ada Erika Dwi Puspitasari dengan NIM akhir 010, lalu ada Muhammad Dimas Faza dengan NIM akhir 029, dan Raffi Ahmad Riandri dengan NIM akhir 004. Mungkin bisa dimulai ke yang pertama, silakan dari rekan saya. Ya, di sini yang pertama ada profil perusahaan. Sejak tahun 2008, CV Mutiara Bersaudara memulai sebuah perusahaan yang berorientasi pada perdagangan peralatan laboratorium. Kami berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan laboratorium kimia, biologi, fisika, bukan laboratorium analitik. Peralatan gelas, alat ukur, dan semacamnya. Kami juga melayani konsultasi perencanaan laboratorium termasuk furniture dan mebel. Kantor pusat berada di Lamongan dan kantor cabang berada di Surabaya. Untuk melayani pelanggan, kami didukung oleh teknisi ahli, penyediaan dan perbaikan peralatan dan bahan laboratorium dengan kualitas dan harga bersaing. Seperti halnya Mutiara Bersaudara. Logo CV terdapat filosofi berbentuk elips yang menggambarkan fleksibilitas kami dengan cahaya yang menyinari 8 arah mata angin yang membuat kami menyebarkan pelayanan ke segala penjuru bagi pelanggan. Warna biru transparan mewakili kami yang terbuka terhadap pelanggan, akuntabel, dan dapat dipercaya. Next. Berikut ada visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang pertama, visi. Menjadi sebuah perusahaan nasional yang mampu menyediakan kebutuhan pelanggan dengan produk dalam negeri sehingga turut serta memajukan bangsa Indonesia. Yang kedua di sini ada misi. 1. Menjalin hubungan baik dengan pelanggan. 2. Melayani dengan sepenuh hati dan terpercaya. 3. Memberikan solusi yang tepat atas kebutuhan pelanggan. Berikut yang ketiga ada tujuan. Tujuan utama dari CV berikut adalah untuk menghasilkan keuntungan. Keuntungan ini digunakan untuk membiayai operasi sehari-hari, membayar gaji karyawan, dan mengembangkan bisnis. Next. Yang ketiga ada struktur organisasi. Yang pertama ada direktur, Puspita Nurlaila, sarjana UP. Kemudian ada manajer operasional, manajer FHT, manajer sales marketing, penjual, sales, kepala teknisi, dan teknisi. Next. Ada model bisnis organisasi. Bisnis BMC adalah alat yang digunakan untuk merancang, menggambarkan, dan menganalisis model bisnis sebuah perusahaan. Berikut merupakan bisnis model kanvas dari CV Mutiara Bersaudara. Bisa dilihat pada gambar nomor 1. Next saja. Kemudian ada sumber daya teknologi. Yang pertama ada software. Software di sini CV Mutiara Bersaudara menggunakan Microsoft Excel dan Microsoft Word. Yang Microsoft Excel untuk penyusunan invoice dan pendataan barang keluar masuk, dan Microsoft Word untuk penyusunan surat jalan. CV ini juga memiliki software berlisensi bernama Accurate yang diperuntukkan memanajemen keuangan. Namun software ini belum digunakan karena tidak memiliki waktu untuk pemindahan berkas, pembelajaran software, dan adaptasi penggunaannya. Yang kedua ada hardware. Hardware di sini CV Mutiara Bersaudara menggunakan laptop yang dimiliki masing-masing karyawan ya, yang bertugas di kantor. Terus ada komputer, ada CPU, dan ada printer. Komputer ini digunakan untuk pembuatan invoice customer. Printer yang dimiliki oleh CV ini juga ada beberapa tipe karena beberapa customer menginginkan invoice dicetak menggunakan printer tertentu. Kemudian di sini ada SDM atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang paham mengenai teknologi informasi hanya terdapat 1 orang. Maka dari itu CV ini kurang memiliki sumber daya manusia di bidang teknik informasi, teknologi informasi. Kemudian selanjutnya ada rencana organisasi untuk pengembangan sistem informasi terkomputerisasi. Yang pertama, dengan sistem informasi terkomputerisasi, CV Mutiara Bersaudara ingin agar seluruh proses administrasi bisa menjadi terkomputerisasi yang dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi penggunaan kertas, serta mengurangi kinerja administrasi manual yang berulang dan rumit. Kemudian yang kedua, dengan sistem informasi
CV Mutiara Bersaudara ingin agar proses di pengadaan bisa langsung terbentuk secara otomatis, mempercepat respon terhadap permintaan, dan mengoptimalkan manajemen persediaan. Yang ketiga, dengan sistem terkomputerisasi juga, CV Mutiara Bersaudara ingin bisa menghasilkan delivery order secara otomatis yang disertai dengan invoice sehingga mempermudah proses pengiriman dan administrasi keuangan secara bersamaan. Kemudian yang keempat, CV Mutiara Bersaudara ingin bisa menampilkan harga produk yang lebih fleksibel sesuai dengan keinginan customer. Next. Kemudian yang G ada lingkup arsitektur TI organisasi. CV Mutiara Bersaudara memiliki 3 proses bisnis. Yang pertama pengadaan, yang kedua penjualan, yang ketiga distribusi. Saya jelaskan yang pertama dulu. Pengadaan itu adalah proses yang krusial dalam menjaga kelancaran operasi laboratorium di berbagai instansi seperti institusi kesehatan, pemerintah, laboratorium, dan perguruan tinggi. Pengadaan alat laboratorium harus didasarkan pada kebutuhan spesifik laboratorium, serta kualitas dan akurasi peralatan yang diperlukan. Terlebih lagi, pengadaan alat laboratorium harus mematuhi regulasi dan standar keamanan yang berlaku untuk memastikan keselamatan pengguna dan akurasi hasil eksperimen. Oleh karena itu, proses pengadaan alat laboratorium memerlukan perencanaan yang baik untuk memastikan pengadaan yang sukses dan berkelanjutan. Kemudian ada penjualan. Penjualan di bidang distribusi alat laboratorium ini mengacu pada kegiatan pemasaran dan penyaluran berbagai jenis alat, perangkat, dan bahan kimia yang digunakan dalam kegiatan penelitian dan eksperimen di laboratorium ini. Ini mencakup proses memasarkan produk-produk tersebut kepada pelanggan yang potensial, menerima pesanan, dan mengirimkan produk ke lokasi yang diinginkan. Selain itu, termasuk juga pelayanan purna jual seperti bantuan teknis, perbaikan dan pemeliharaan perangkat laboratorium. Proses penjualan di perusahaan ini dimulai dari memahami kebutuhan unik dari berbagai laboratorium pelanggan. Distributor harus memiliki pemahaman mendalam mengenai spesifikasi teknis, kebutuhan kapasitas, dan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Setelah kebutuhan teridentifikasi, CV berikut menyajikan katalog yang komprehensif. Selain dari aspek pemasaran dan penjualan, perusahaan distributor alat laboratorium ini juga memprioritaskan layanan purna jual yang berkualitas. Ini mencakup instalasi dan konfigurasi perangkat, pelatihan pengguna, dan pemeliharaan rutin. Ketika ada masalah atau pertanyaan teknis, CV berikut siap memberikan bantuan dan saran yang diperlukan. Mereka juga dapat membantu dalam mengatasi masalah teknis dan mengkoordinasikan perbaikan jika diperlukan. Dengan menyediakan solusi yang komprehensif ini, perusahaan distributor alat laboratorium tidak hanya memenuhi kebutuhan pelanggan, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang yang didasarkan pada kepercayaan dan keandalan. Yang berikut ada preliminary phase. Yang pertama ada prinsip bisnis. Arsitektur enterprise yang dibuat harus sesuai dengan tujuan, aktivitas, tupoksi, dan kebutuhan dari CV Mutiara Bersaudara. Yang kedua, arsitektur enterprise yang dibuat harus cepat dan tanggap dalam segala peristiwa bisnis yang terjadi. Yang ketiga, arsitektur enterprise yang dibuat tidak boleh menghilangkan proses bisnis yang sudah ada. Berikut yang kedua ada prinsip data. Data yang ada harus dikelola dengan baik, data memiliki tingkat ketersediaan yang tinggi, dan data harus akurat. Kemudian yang ketiga ada prinsip teknologi. Prinsip teknologi perangkat lunak, software, dan perangkat keras, hardware, harus sesuai dengan standar yang diterapkan dalam mengembangkan bisnis CV Mutiara Bersaudara. Kemudian yang 4 ada identifikasi 5W1H. Yang pertama ada what, yaitu adalah what, objek dan deskripsinya. Objeknya adalah apa ruang lingkup enterprise arsitektur di CV Mutiara Bersaudara. Deskripsi, membuat perancangan model enterprise arsitektur berupa customer relationship management di CV Mutiara Bersaudara. Kemudian yang kedua who di sini ada siapa pihak yang terlibat dengan CV Mutiara Bersaudara. Deskripsi pihak yang terlibat adalah pihak yang bertanggung jawab di bidang IT, yaitu Bapak Ivan. Next, kemudian yang ketiga ada objeknya kapan akan dilaksanakannya perancangan ini di CV berikut. Deskripsi perancangan IE dilakukan pada bulan September 2023 hingga Desember 2023. Yang keempat ada why objeknya mengapa diperlukan perancangan arsitektur pada CV Mutiara Bersaudara. Deskripsi perancangan ini bertujuan untuk mengetahui pola pembelian customer dan mengidentifikasi customer secara potensial.
Yang kelima di sini ada where di mana letak perencanaan enterprise arsitektur, letak perancangan enterprise arsitektur di CV Mutiara Bersaudara. Kemudian yang keenam di sini ada how itu bagaimana tahapan perancangan enterprise arsitektur pada CV Mutiara Bersaudara. Deskripsinya, perancangan enterprise arsitektur dilakukan menggunakan TOGAF ADM yang saat ini masih terdiri dari fase preliminary dan fase A arsitektur vision. Next. Mungkin bisa dilanjutkan rekan saya. Baik, sekarang untuk base A arsitektur vision, itu dalam fase A ini kami akan merancang visi untuk sistem CRM Customer Relationship Management yang akan digunakan dalam perusahaan yang bergerak dalam penyediaan dan distribusi alat-alat laboratorium. Visi ini akan membantu mengidentifikasi tujuan, fokus, dan arah umum untuk pengembangan sistem CRM. Untuk visi sistem CRM sendiri, visi kami adalah mengembangkan sistem CRM yang akan menjadi pusat informasi dan interaksi pelanggan untuk perusahaan penyedia dan distributor alat-alat laboratorium kami. Sistem ini akan memungkinkan kami untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan dan memungkinkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Tujuan utama, yang pertama peningkatan pengalaman pelanggan. Sistem CRM akan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik dengan memberikan akses mudah ke informasi produk, stok, dan pesanan. Kedua, untuk peningkatan retensi pelanggan. Dengan sistem CRM kami akan dapat mengidentifikasi dan merespon kebutuhan pelanggan secara proaktif, meningkatkan tingkat retensi pelanggan dan mengurangi tingkat tumbuh. Yang ketiga, analisis data pelanggan. Sistem CRM akan memungkinkan kami untuk mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan seperti perilaku pembeli dan preferensi untuk mengidentifikasi peluang bisnis baru dan meningkatkan strategi pemasaran. Yang keempat ada pertumbuhan bisnis. Dengan memanfaatkan wawasan yang diberikan oleh CRM, kami akan dapat memperluas target pasar dan mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan melalui e-katalog. Kemudian ada fokus utama, yaitu yang pertama ada penjadwalan, pengiriman, dan pemeliharaan produk. Yang kedua, analisis data untuk identifikasi tren dan peluang bisnis. Dan yang terakhir ada pelayanan pelanggan yang responsif dan personal. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kami akan mengarahkan pengembangan sistem CRM untuk mendukung pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang perusahaan dalam penyediaan dan distribusi alat-alat laboratorium. Kami akan terus memantau perkembangan proyek ini untuk memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan diagram current value chain-nya CRM. Jadi untuk ya seperti itu. Kemudian untuk BPMN, jadi untuk BPMN level 1 ini untuk proses bisnis perusahaan CRM-nya mulai, kemudian penentuan pembelian, penanganan keluhan, dan selesai. Jadi proses ini dimulai dari penentuan pembelian, kemudian akan dilanjutkan proses penanganan dan selesai. Untuk proses penentuan pembelian berkaitan dengan value chain pada primary activities, bagian customer portfolio analysis, customer intimacy, network development, value proposition development. Untuk proses penanganan keluhan berkaitan dengan value chain pada primary activities, bagian manage customer relationship cycling. Kemudian untuk BPMN level 2, proses penentuan pembelian. Jadi untuk proses penentuan pembelian dimulai ketika sales menerima pesanan dari customer, lalu sales melakukan identifikasi pelanggan terlebih dahulu. Kemudian sales mengumpulkan informasi barang dan mengirimkan informasi ke customer. Kemudian customer memberikan detail informasi barang. Pihak sales kemudian cek ketersediaan barang melalui data barang. Apabila barang tersedia, maka sales akan memberikan rekomendasi dan info diskon atau bonus barang kepada customer. Jika customer tertarik dengan penawaran sales, maka customer bisa melakukan pembelian. Sedangkan apabila barang tidak tersedia, maka sales akan konfirmasi bahwa barang tidak tersedia pada customer dan customer melakukan pembatalan. Kemudian untuk BPMN level 2 yang proses penindaklanjutan keluhan customer. Proses dimulai ketika sales menerima keluhan dari customer dan dilanjutkan dengan sales menanyakan detail keluhan. Kemudian customer memberikan detail keluhan. Setelah itu detail keluhan akan dicek tingkat keluhannya, apakah perlu menemui customer atau tidak. Jika iya, maka pihak CV akan menemui customer.
Jika tidak, maka keluhan cukup ditangani melalui WhatsApp. Kemudian yang pertama ada high level stakeholder requirement, yaitu memastikan bahwa sistem CRM yang diterapkan dapat terintegrasi dengan sistem yang ada di perusahaan dan memastikan bahwa implementasi CRM meningkatkan kualitas layanan pelanggan dan membantu dalam menjaga dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang ada. Yang kedua ada problem description, yaitu layanan yang dilakukan CV Mutiara Bersaudara kepada customer masih secara manual, hanya melalui WhatsApp. Masalah ini dapat menyebabkan data sulit direkap dan dicadangkan. Kemudian juga ada belum adanya sistem yang terintegrasi dengan baik. Masalah ini dapat menyebabkan CV Mutiara Bersaudara mengalami kelambatan dan dalam pelayanan terhadap customer. Kemudian yang ketiga ada target arsitektur sendiri. Untuk current problemnya ada layanan yang dilakukan di Mutiara Bersaudara masih secara manual melalui WhatsApp dan belum adanya sistem yang terintegrasi dengan baik. Kemudian targetnya sendiri, layanan yang sudah menerapkan sistem CRM sesuai dengan modul manajemen kontak dan modul media sosial dan membangun sistem CRM terpusat yang tetap dapat mengintegrasikan semua aspek operasional yang terkait dengan pelanggan. Kemudian PSB, yaitu bisnis arsitektur. Jadi bisnis arsitektur ini mendefinisikan kondisi awal arsitektur bisnis, menentukan model atau aktivitas bisnis yang diinginkan berdasarkan skenario bisnis. Berikut ini adalah proses CRM yang diusulkan pada CV Mutiara Bersaudara atau yang disebut dengan future business, proses yang disajikan dalam bentuk BPMN dan value chain. Yang pertama ada value chain-nya sendiri, seperti ini. Kemudian untuk BPMN level 1 proses bisnis perusahaan CRM. Jadi untuk prosesnya dimulai dengan penentuan pembelian, kemudian dilanjutkan dengan penawaran kerjasama, dan terakhir penanganan keluhan. Untuk proses penentuan pembelian berkaitan dengan value chain pada primary activities bagian customer portfolio analysis, customer intimacy, dan value proposition development. Untuk proses penawaran kerjasama berkaitan dengan value chain berkaitan dengan value chain pada primary activities bagian network development. Untuk proses penanganan keluhan berkaitan dengan value chain pada primary activities bagian manage the customer relationship cycle. Kemudian BPMN level 2, proses penentuan pembelian. Proses dimulai dari sales menerima pesanan dari customer, kemudian mengidentifikasi pelanggan berdasarkan data pelanggan dan histori pembelian. Kemudian sales mengumpulkan informasi barang ke customer, lalu customer memberikan detail informasi barang. Selanjutnya sales melakukan cek ketersediaan barang berdasarkan data barang. Apabila barang tersedia, maka sales akan memberikan rekomendasi dan info diskon atau bonus barang kepada customer. Jika customer tertarik dengan penawaran sales, maka customer bisa melakukan pembelian. Sedangkan apabila barang tidak tersedia, maka sales akan konfirmasi bahwa barang tidak tersedia pada customer dan customer melakukan pembatalan. Kemudian BPMN level 2 penawaran kerjasama. Jadi proses dimulai ketika sales merencanakan untuk menjalin kerjasama, kemudian dilakukan penyaringan partner berdasarkan data target partner. Lalu pihak sales akan menghubungi dan berdiskusi dengan partner untuk menjalin kerjasama. Jika partner menerima kerjasama, akan membuat kontrak kerjasama, dan kerjasama akan terjalin yang menghasilkan dokumen kontrak. Jika partner tidak bersedia untuk kerjasama, maka akan dilakukan penyaringan partner kembali. Kemudian ada BPMN level 2, proses penindaklanjutan customer, keluhan customer. Jadi proses dimulai ketika sales menanyakan keluhan pada customer. Apabila customer tidak ada keluhan, maka proses selesai. Apabila customer ada keluhan, maka pihak sales akan menanyakan detail keluhan. Kemudian customer memberikan detail keluhan, setelah itu detail keluhan akan dicek tingkat keluhannya, apakah perlu menemui customer atau tidak. Jika iya, maka pihak CV akan menemui customer dan membuat surat jalan. Jika tidak, maka keluhan cukup ditangani melalui WhatsApp. Segala keluhan dan penanganan dilakukan pencatatan yang akan masuk ke data penanganan keluhan. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait fase C, yaitu Information System Architecture. Fase C merupakan bagian dari arsitektur bisnis yang bertujuan untuk mengembangkan arsitektur sistem informasi perusahaan dalam hal data dan aplikasi yang akan digunakan di CV Mutiara Bersaudara.
Yang pertama ada desain katalog yang saat ini yaitu current, entitas datanya itu data customer, data itu memuat informasi mengenai pelanggan termasuk data pribadi, informasi kontak, dan riwayat transaksi. Atributnya seperti yang sudah tertera dalam tabel, kemudian storage-nya berupa spreadsheet, dan owner yang menjalankannya adalah admin. Kemudian ada data produk, yaitu data memuat informasi terkait produk seperti detail produk yang berguna untuk manajemen stok dan informasi. Atributnya seperti yang tertera, storage-nya spreadsheet, dan owner-nya adalah admin dan sales. Data penjualan, data memuat pencatatan transaksi penjualan mencakup informasi seperti tanggal penjualan, barang yang dibeli, jumlah, dan total. Untuk atributnya, lalu ini untuk storage-nya yaitu spreadsheet dan Word untuk melakukan pembuatan surat jalan, dan owner-nya adalah admin. Lalu kemudian di sini ada data penanganan keluhan, yaitu data memuat keluhan yang diajukan oleh pelanggan melibatkan proses pelaporan, penanganan, dan pemantauan status keluhan. Untuk atributnya, lalu ini untuk storage-nya yaitu spreadsheet, dan untuk owner-nya adalah sales. Kemudian yang kedua ada future, yaitu data customer, deskripsinya mungkin akan sama, lalu ini masih sama, dan data produknya masih sama dengan current, data penjualannya juga, lalu kemudian ditambahkan dengan data keluhan, yaitu data memuat keluhan yang diajukan oleh pelanggan, melibatkan proses pelaporan, penanganan, dan pemantauan status keluhan. Lalu ada penambahan dari data mitra kerjasama, yaitu data memuat informasi terkait kerjasama dengan pihak eksternal, seperti mitra bisnis atau vendor yang mencakup detail kontrak kerja dan pembentukan kerjasama. Untuk atributnya seperti yang tertera dalam tabel, storage-nya yaitu spreadsheet dan Google Drive yang berisi file-file penting, owner-nya adalah admin. Lalu ada data partner, yaitu data memuat informasi mengenai profil mitra atau partner bisnis. Ini adalah atributnya, storage-nya berupa spreadsheet, dan owner-nya adalah admin. Selanjutnya di sini ada data arsitektur, yaitu data arsitektur merupakan model atau standar yang mengatur data dalam konteks penyimpanan, pengintegrasian, dan penggunaannya dalam struktur data di sistem yang dibuat. Implementasi data arsitektur yang kami buat mencakup diagram ERD, Entity Relationship Diagram, diagram CDM, Conceptual Data Model, PDM, Physical Data Model, dan matriks hubungan kelas, data, dan proses. Ini adalah ERD-nya yang pertama, current-nya. Jadi gambar di atas merupakan pemodelan struktur dan rancangan antar data dan menunjukkan relasi antara entitas beserta atributnya secara detail pada sistem informasi penjualan CV Mutiara Bersaudara yang sedang berjalan. Kemudian ini adalah future-nya. Ini pemodelan struktur dan rancangan antar data dan menunjukkan relasi antar entitas beserta atributnya secara lebih detail pada sistem informasi penjualan CV Mutiara Bersaudara yang akan dirancang. Selanjutnya di sini ada CDM-nya. Gambar di atas merupakan diagram hubungan tiap entitas yang ada pada sistem penjualan CV Mutiara Bersaudara. Terdapat 6 entitas data yang merupakan tabel database dari sistem yang sedang berjalan. Yang pertama ada produk, admin, transaksi, customer, keluhan, dan detail keluhan. Selanjutnya di sini ada future-nya. Selanjutnya di sini ada PDM-nya, yaitu berupa generate dari CDM. Ini adalah future-nya. Selanjutnya di sini ada identifikasi proses dengan kelas data. Yang pertama ada current, prosesnya ada kelas data, prosesnya atau kelas data, kemudian ada tabel identifikasi pelanggan, ada tabel identifikasi produk, dan identifikasi keluhan. Yang pertama ada data customer, jadi bisa di-create, read, sama di-update. Kemudian untuk identifikasi keluhan hanya bisa di-read. Data produk terhadap produk itu bisa di-read, kemudian identifikasi produknya bisa di-create, read, and update. Kemudian identifikasi keluhan bisa di-read. Data penjualan bisa di CRU, kemudian identifikasi produknya bisa di R, identifikasi keluhannya bisa di R. Data keluhannya hanya pada identifikasi keluhan bisa di CRU. Dan ini ada future-nya lebih lengkapnya. Ini data ada identifikasi pelanggan, identifikasi produk, identifikasi keluhan, ditambahin dengan identifikasi partner dari pembuatan kontrak. Seperti data customer, ini CRU, di identifikasi pelanggan, identifikasi keluhan bisa di-read. Kemudian data produk, ini R, ini CRU, ini R.
Lalu data penjualan ini CRU, ini RR, data partner bisa langsung ke identifikasi partner yaitu di CRU dan pembuatan kontrak bisa di R. Data kerjasama juga bisa hanya di-read di identifikasi partner dan di CRU melalui pembuatan kontrak. Data keluhan bisa dibuat identifikasi keluhannya di CRU-nya di sini. Kemudian ada identifikasi fungsi bisnis dengan kelas data. Yang pertama ada current-nya, itu ada sales, customer, dan tim produknya. Untuk data customer di-create dan read di sales, kemudian data produk bisa di-read oleh sales, bisa di-read oleh customer, dan TM produk itu bisa meng-create, read, dan update. Kemudian data penjualan bisa di-create, read, update, dan delete melalui sales, dan data keluhan read, update di sales, dan di-create oleh customer. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Oke, masuk ke bagian future. Di sini ada fungsi bisnisnya data customer, data produk, data penjualan, data keluhan, data partner, dan data kerjasama. Kemudian kelas datanya ada sales, customer, tim produk, dan mitra kerja. Data customer memiliki relationship dengan sales yaitu dengan create dan read. Data produk memiliki relationship dengan sales, customer, tim produk. Untuk salesnya dia bisa read, untuk customer bisa read, dan untuk tim produknya bisa create, read, dan update. Kemudian data penjualan memiliki relationship dengan sales, yaitu sales bisa melakukan create, read, update, dan delete, dan tim produk bisa melakukan read saja. Kemudian data keluhan dengan sales bisa melakukan read dan update, tetapi customer hanya bisa melakukan create aja. Kemudian data partner dengan sales memiliki relationship yaitu create, read, dan update. Untuk tim produk memiliki relationship dengan read. Kemudian data kerjasama yaitu relationship dengan sales bisa melakukan create, read, update, dan pihak mitra kerja bisa melakukan read saja. Untuk identifikasi sistem dan subsistem dengan application interaction metric. Jadi di sini prosesnya ada data customer, data produk, ada identifikasi pelanggan, identifikasi produk, dan identifikasi keluhan. Untuk kelas datanya ada data customer, data produk, data penjualan, data keluhan, dan data kerjasama. Di data customer dengan data produk memiliki relationship dengan identifikasi pelanggan yaitu sistem informasi manajemen pelanggan. Kemudian data produk memiliki relationship dengan identifikasi produk yaitu sistem informasi manajemen data produk. Terus data customer dan data produk memiliki interaction dengan identifikasi keluhan yaitu sistem informasi layanan pelanggan dan sistem informasi manajemen pelanggan. Kemudian pada data penjualan memiliki interaksi dengan identifikasi pelanggan, identifikasi produk, dan identifikasi keluhan yaitu sistem informasi penjualan. Data keluhan sendiri memiliki interaksi dengan identifikasi keluhan yaitu sistem informasi layanan pelanggan. Oke, masuk ke bagian future. Di sini ada tambahan di bagian prosesnya yaitu identifikasi partner dan pembuatan kontrak. Dan di bagian kelas data ada tambahan di data partner, data kerjasama, dan data keluhan. Di bagian data customer dan data produk memiliki interaksi dengan identifikasi pelanggan yaitu sistem manajemen pelanggan. Kemudian data produk memiliki interaksi dengan identifikasi produk yaitu sistem manajemen produk. Data customer dan data produk memiliki interaksi dengan identifikasi keluhan yaitu sistem layanan pelanggan dan sistem manajemen pelanggan. Kemudian data penjualan memiliki interaksi dengan identifikasi pelanggan, identifikasi produk, dan identifikasi keluhan yaitu sistem penjualan. Kemudian data partner dan data kerjasama memiliki interaksi dengan identifikasi partner dan pembuatan kontrak yaitu sistem manajemen partner. Lalu ada yang terakhir yaitu data keluhan memiliki interaksi dengan identifikasi keluhan yang mana sistem manajemen keluhan. Bisa next. Kemudian masuk ke application arsitektur. Application arsitektur merupakan peta struktural tentang bagaimana aplikasi perangkat lunak organisasi dirakit dan bagaimana aplikasi tersebut berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan bisnis atau pengguna. Arsitektur aplikasi ini dapat membantu memastikan bahwa aplikasi dapat dilaksanakan dan skalakan dengan andal dan membantu perusahaan mengidentifikasi kesenjangan dan fungsionalitas. Berikut merupakan rancangan aplikasi dari CV Mutiara Bersaudara.
Yang pertama ada aplikasi, yaitu Sistem Informasi CV Mutiara Bersaudara yang terdiri dari modul manajemen pesanan dan ketersediaan barang yang berisi deskripsi tentang menerima dan mengelola informasi pesanan dari pelanggan, memeriksa ketersediaan barang, memberikan konfirmasi sekaligus rekomendasi barang, dan menghitung diskon atau bonus barang yang dapat diberikan. Kemudian ada modul perencanaan dan pengelolaan kerjasama yang berisi deskripsi tentang merencanakan dan mengelola proses kerjasama, kemudian pembuatan dokumen kontrak kerjasama. Yang ketiga ada modul customer service, di mana deskripsinya berisi modul yang memberikan pelayanan kepada customer, kemudian sebagai tempat pengaduan dan penanganan keluhan customer sebagai bahan evaluasi perusahaan. Next. Application Portfolio Katalog. Pada aplikasi portofolio katalog memiliki bagian-bagian seperti komponen aplikasi logikal dan aplikasi fisikal. Berikut merupakan uraian dari komponen aplikasi logikal. Komponen aplikasi logikal merupakan gambaran kebutuhan sistem secara logika melalui fungsi dan layanan yang ada dalam sistem, kemudian dibutuhkan pada setiap kegiatan proses bisnis CV Mutiara Bersaudara. Berikut untuk identifikasi komponen setiap aplikasi logikal pada CV Mutiara Bersaudara. Yang pertama ada aplikasi penentuan pembelian, terdiri dari proses pengelolaan pelanggan dan pengelolaan produk. Nah, pengelolaan pelanggan ini dilakukan oleh karyawan divisi sales yang memiliki deskripsi sebagai aplikasi yang menangani data-data yang berkaitan dengan pelanggan seperti nama, alamat, pemesanan, dan riwayat pemesanan. Kemudian ada proses pengelolaan produk yang mana aktornya itu karyawan divisi pengadaan yang memiliki deskripsi aplikasi dapat menangani data-data yang berkaitan dengan produk seperti nama, jumlah produk, harga produk, dan tanggal kadaluarsa. Kemudian ada aplikasi penanganan keluhan, di mana terdiri dari proses pengelolaan keluhan yang dilakukan oleh karyawan divisi sales yang memiliki deskripsi aplikasi yang menangani data berkaitan dengan keluhan pelanggan seperti deskripsi keluhan, penanganan keluhan, dan pemantauan status keluhan. Kemudian ada aplikasi penawaran kerjasama yang terdiri dari proses pengelolaan partner yang dilakukan oleh karyawan divisi sales, di mana aplikasi tersebut menangani data-data yang berkaitan dengan partner yang diajak bekerja sama, seperti namanya, alamat, dan email partner. Kemudian ada pengelolaan kontrak yang dapat dilakukan oleh karyawan divisi sales juga, di mana aplikasi tersebut menangani data-data yang berkaitan dengan kontrak kerjasama, seperti bentuk kerjasamanya, tanggal kerjasama, dan status kerjasama. Next. Kemudian yang kedua ada komponen aplikasi fisikal yang berisi daftar aplikasi yang berada di dalam arsitektur sistem informasi yang mencakup semua kegiatan fungsi bisnis dari CV Mutiara Bersaudara sendiri. Berikut untuk identifikasi komponennya. Yang pertama ada aplikasi penentuan pembelian, itu terdiri dari sistem manajemen pelanggan yang dimana aplikasi tersebut manajemen pelanggan, kemudian memberikan sebuah sistem informasi secara komprehensif, mengelola aspek-aspek yang berkaitan dengan hubungan antara bisnis dan pelanggan. Kemudian sistem manajemen produk yang dimana dirancang untuk mengelola berbagai aspek terkait produk dalam suatu bisnis. Sistem ini dapat mencakup fungsi yang berkaitan dengan manajemen produk, mulai dari pemasaran hingga pengelolaan inventaris. Kemudian ada aplikasi penanganan keluhan, di mana sistem layanan pelanggan itu merupakan aplikasi yang melibatkan berbagai fitur yang mencakup manajemen informasi pelanggan, pertanyaan pelanggan, atau keluhan pelanggan. Next. Kemudian ada aplikasi penawaran kerjasama, di mana terdiri dari sistem manajemen partner yang berisi tentang mengelola aspek-aspek terkait kemitraan bisnis, termasuk dalam pengelolaan informasi mitra seperti nama, alamat, dan email partner. Kemudian ada aplikasi interaction metric yang menjadi salah satu metrik deliverable pada perancangan arsitektur ini. Matriks ini memiliki tujuan menggambarkan hubungan antara komponen aplikasi fisikal dan baseline. Next. Metrik ini terdiri dari beberapa proses, beberapa sistem. Ada sistem manajemen pelanggan, sistem manajemen produk, sistem manajemen keluhan, sistem layanan pelanggan, dan sistem manajemen partner. Kemudian sistem manajemen pelanggan memiliki hubungan dengan sistem manajemen produk, sistem manajemen keluhan, dan sistem layanan pelanggan. Untuk sistem manajemen produk memiliki hubungan dengan sistem manajemen pelanggan, sistem manajemen keluhan, sistem layanan pelanggan, dan sistem manajemen partner. Next.
untuk sistem manajemen keluhan memiliki hubungan dengan sistem manajemen pelanggan, sistem manajemen produk, sistem manajemen keluhan. Kemudian untuk sistem layanan pelanggan memiliki hubungan dengan sistem manajemen pelanggan, sistem manajemen produk, dan sistem manajemen keluhan. Bisa di next. Untuk sistem manajemen partner sendiri memiliki hubungan dengan sistem manajemen produk. Oke, mungkin selanjutnya bisa dilakukan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di fase D yaitu teknologi arsitektur. Teknologi arsitektur ini merupakan pendokumentasian arsitektur teknologi untuk proyek arsitektur dalam bentuk organisasi fundamental dari sistem TI yang diwujudkan dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan, hubungan mereka satu sama lain dengan lingkungan, serta prinsip-prinsip yang mengatur desain dan evolusi. Hal itu bertujuan untuk membangun arsitektur teknologi yang diinginkan oleh organisasi. Mungkin dimulai dari software. Software ini atau perangkat lunak merupakan serangkaian instruksi atau program komputer yang memberitahu komputer bagaimana cara menjalankan fungsi tertentu atau menyelesaikan tugas tertentu. Hal ini itu merupakan komponen inti dari sistem yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat keras atau hardware dan melakukan berbagai macam pekerjaan atau aktivitas di komputer. Mungkin bisa di-scroll. Nah, berikut ini merupakan software-software yang digunakan dan akan digunakan pada CV Mutiara Bersaudara, di mana ada operating systemnya, bisa di next. Lalu ada servernya, ada DBMS, lalu aplikasi perkantorannya, hostingnya, lalu juga ada browsernya. Untuk selanjutnya, di hardware-nya atau perangkat keras, ini tuh merupakan elemen komputer yang bersifat fisik, seperti monitor, keyboard, dan semacamnya. Nah, ini tuh untuk di CV Mutiara Bersaudara kan hanya menggunakan laptop sebagai perangkat keras. Berikut yang akan digunakan seperti servernya apa, PC kliennya apa, switch-nya itu yang akan digunakan, lalu routernya, lalu juga ada printernya. Lalu selanjutnya ada arsitektur jaringan, di mana saat ini di CV Mutiara Bersaudara itu tidak memiliki arsitektur jaringan yang saling berhubungan. Maka dari itu untuk di kedepannya kami akan menggunakan arsitektur jaringan seperti gambar yang tertera. Oke, bisa di-scroll dikit. Stop. Untuk meningkatkan produktivitas, ada penggunaan PC untuk meningkatkan akses dan keamanan serta membuat jaringan perusahaan yang lebih terpusat. Penggunaan jaringan lokal atau LAN agar dapat berkomunikasi satu sama lain. Penggunaan switch untuk konfigurasi yang lebih canggih dan membatasi atau mengontrol akses ke jaringan, melindungi jaringan atau melindungi jaringan dari serangan atau akses yang tidak sah. Lalu bisa di next. Selanjutnya di fase E atau opportunities and solution, di mana di sini ada gap analysis. Gap analysis ini merupakan dasar bagi stakeholder untuk memilih dan menentukan arsitektur yang diimplementasikan. Fase E ini bertujuan untuk mengonsolidasikan analisis kesenjangan antara baseline dan arsitektur target dari fase B, C, dan D. Dengan memiliki tujuan utama untuk mengumpulkan semua elemen arsitektur yang akan dikonversi dan membandingkan cara alternatif untuk mengimplementasikan arsitektur target dengan mempertimbangkan penerapan dan kepraktisan. Bisa di-scroll dikit. Tahapan ini dilakukan perencanaan arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, dan perencanaan arsitektur teknologi yang sudah diusulkan pada kerangka sebelumnya. Di mana CV Mutiara saat ini kan hanya terdiri dari pembelian oleh sales dan penanganan keluhan oleh sales. Untuk selanjutnya, ini tuh akan ditambahi seperti ada penawaran dan juga ada perbedaan pada penanganan keluhan. Bisa di-scroll. Yang pertama ini dilihat dari arsitektur bisnis, di mana saat ini arsitektur bisnisnya dalam menjalankan pelayanan CV belum menggunakan IT secara keseluruhan. Dengan analisisnya ingin memperbarui fasilitas IT dan menerapkannya pada pelayanan bisnisnya. Terus untuk targetnya di masa depan adalah seluruh proses bisnis dapat seutuhnya didukung oleh IT. Terus ada juga karyawan yang belum paham mengenai penggunaan IT di dalam bisnisnya, dengan analisa mengadakan pelatihan atau bimbingan terkait dengan IT untuk karyawan. Dengan targetnya, SDM ini setidaknya telah memahami penggunaan IT dalam mengelola dan menjalankan kegiatan bisnisnya. Untuk arsitektur datanya, ada data yang masih disimpan secara manual dan belum terintegrasi dengan basis data yang baik secara maksimal. Dengan analisanya ingin dirancang dan diimplementasikan di basis data untuk pengolahan datanya, dengan targetnya yaitu dapat diakses dengan mudah dan oleh sistem data yang terkait. Lalu di arsitektur aplikasinya,
Saat ini CV Mutiara Bersaudara ini masih belum terintegrasi dengan model arsitektur apapun. Dengan analisanya ingin melakukan pengembangan pada CRM untuk dengan menambah beberapa modul dengan targetnya menerapkan modul-modul yang lebih rinci dan terdapat batasan yang jelas seperti sistem informasi manajemen pelanggan, sistem informasi manajemen data produk, sistem layanan pelanggan dan sistem manajemen partner. Lalu ada informasi yang dimiliki CV Mutiara Bersaudara ini tidak terstruktur sehingga terpencar. Dengan analisisnya ingin melakukan software dapat mengintegrasikan seluruh data. Saya lanjutkan oleh rekan saya. Untuk arsitektur teknologi, jadi penggunaan OS-nya itu masih Windows 10, diperlukannya itu spesifikasinya masih sederhana sehingga diperlukan pembaruan PC dengan spesifikasi seperti berikut. Kemudian yang kelima itu switch-nya masih belum tersedia sehingga diperlukan penggunaan switch untuk menghubungkan PC dengan LAN dengan spesifikasinya seperti yang tertera berikut. Kemudian yang keenam ada routernya yang masih belum tersedia sehingga diperlukan penggunaan router dengan spesifikasi seperti berikut. Oke, selanjutnya adalah resiko arsitektur. Jadi yang pertama untuk elemen teknologi itu faktor yang menghasilkan dampak negatif, yakni teknologi yang digunakan itu masih kurang terbaru dan SDM-nya itu kesulitan memahami bagaimana cara kerja teknologi yang baru, sehingga hal ini dapat mengakibatkan efek negatif, yaitu membutuhkan biaya yang cukup besar untuk memperbarui teknologi, serta memungkinkan terjadinya serangan pada keamanan teknologinya. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada elemen data, di mana datanya ini tuh tidak terintegrasi dengan baik sehingga dapat menyebabkan miskomunikasi dan memungkinkan terjadinya ketidaksinkronan data. Kemudian yang ketiga yaitu elemen SDM, boleh di-scroll. Nah, untuk elemen SDM di mana instruksi dan pelatihan teknologinya itu masih belum memadai gitu, sehingga proses arsitektur perusahaannya itu tidak berjalan dengan maksimal. Kemudian elemen yang keempat yaitu strategi, di mana CV Mutiara Bersaudara ini masih kurangnya keselarasan antara organisasi dan sistem kerja IA, kemudian kontrol yang tidak memadai terhadap efek dari perubahan strategi organisasi pada IA, sehingga mengakibatkan kurang efektifnya performa kerja dari arsitektur enterprise. Kemudian untuk elemen yang terakhir yaitu lingkungan, di mana CV Mutiara Bersaudara ini itu masih belum konsisten dengan budaya organisasinya, kemudian masih belum konsisten dengan mitranya, ketidakcocokan antara lingkungan dan sistem kerja arsitektur enterprise-nya, kemudian ketidakcocokan antara AE dan kenyataannya, kemudian fleksibilitas arsitektur enterprise-nya masih belum memadai, dan keamanannya itu masih belum mencukupi. Sehingga hal ini dapat menyebabkan berkurangnya performa arsitektur enterprise, kemudian dapat menyebabkan terjadinya kebocoran data dan juga rentan terhadap cyber attack. Kemudian selanjutnya yaitu implementasi strategi dan solusi. Yang pertama yaitu merancang sistem yang terintegrasi untuk mendukung pemanfaatan SI dan TI, kemudian mengadakan pelatihan terkait IT untuk seluruh karyawan CV Mutiara Bersaudara, merancang database untuk pengelolaan manajemen data CV Mutiara Bersaudara, kemudian mengembangkan modul-modul seperti manajemen dan aplikasi, kemudian melakukan maintenance, kemudian upgrade hardware dan juga software yang ada pada CV Mutiara Bersaudara, kemudian menyediakan server dengan kapasitas yang memadai, serta kualitas yang handal untuk mendukung pengembangan sistem di CV Mutiara Bersaudara, serta yang terakhir adalah menambah kapasitas jaringan WiFi minimal dengan 3 Mbps. Oke, selanjutnya adalah analisis migrasi. Jadi analisis migrasi yang digunakan itu adalah pembuatan website dan juga penggunaan SQL, di mana fungsionalitasnya itu seperti pencatatan pembelian, manajemen keluhan pelanggan, dan penawaran kerjasama dengan klien. Itu semua dilakukan dengan perancangan desain database menggunakan SQL, sehingga ini akan memudahkan semua pihak yang memerlukan database itu dapat merasa terbantu untuk melihat semua histori dan pencatatan, serta memusatkan hanya pada satu tempat pencatatan, yakni melalui SQL. Kemudian untuk proses migrasi data dari format manual seperti Excel dan Google Drive
ke sistem digital ini itu akan melibatkan proses ekstraksi, transformasi, dan juga load atau ETL, di mana data yang diambil dari sumber diubah sesuai dengan struktur database yang baru, kemudian dimuat ke dalam database yang ditentukan. Setelah implementasi website dan database, fase uji coba itu akan dilakukan, dan uji coba ini itu akan mencangkup pengujian fungsionalitas, keamanan, dan kinerja sistem, di mana tim internal juga akan dilibatkan dalam pelatihan untuk memastikan penggunaan yang lancar dan optimal. Dengan migrasi ini, CV Mutiara Bersaudara diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko kesalahan manusia, dan memberikan akses yang lebih cepat dan terpusat terhadap informasi dalam operasional sehari-harinya. Oke, lanjut dampak lingkungannya. Jadi, penolakan CV Mutiara Bersaudara terhadap penerapan sistem SQL dan website itu dapat mengakibatkan terhalangnya atau terhambatnya efisiensi operasional, ketepatan data, dan potensi pertumbuhan bisnis. Pencatatan manual dengan Excel itu dapat menyebabkan kesalahan input, kesulitan dalam pencarian data, kurangnya integrasi antar proses bisnis, dan membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, dalam jangka panjang, penolakan terhadap teknologi baru ini itu dapat menghambat perkembangan perusahaan, khususnya dalam memanfaatkan peluang bisnis yang dapat diperoleh melalui kehadiran digital. Sehingga untuk mengatasi penolakan ini, solusi yang dapat diusulkan adalah memberikan pelatihan intensif kepada tim atau perusahaan terkait penggunaan sistem SQL dan juga website, termasuk efisiensi dalam pencatatan, analisis data, peningkatan kualitas layanan, dan lain sebagainya. Selain itu, perlu dibangunnya kesadaran resiko seperti peningkatan keamanan data dan pengurangan resiko kesalahan manusia, sehingga dengan solusi ini tuh diharapkan CV Mutiara Bersaudara akan lebih terbuka dan mau mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan kinerja bisnis mereka. Oke, lanjut ke diagram Archimedes-nya. Boleh di zoom. Nah, jadi diagram Archimedes ini itu solusi dari permasalahan yang ada dalam perusahaan, di mana dalam diagram Archimedes ini itu menampilkan arsitektur perusahaan dari mulai business layer itu yang warna kuning, kemudian application layer itu yang warna biru, dan teknologi layer itu yang warna hijau. Jadi yang pertama untuk lapisan bisnis yang warna kuning, boleh di zoom lagi. Jadi proses ini tuh terdiri dari berisi proses bisnis, kemudian aktor, dan segala hal yang berhubungan dengan bisnis perusahaan. Kemudian untuk lapisan aplikasi yang ke bawah, yang warna biru, ini tuh berisikan software yang diperlukan, kemudian sistem yang digunakan, modul, serta database yang diperlukan perusahaan. Sedangkan untuk aplikasi teknologi yang warna hijau itu berisi fasilitas teknologi yang digunakan untuk menunjang proses bisnis seperti jaringan, komputer atau CV-nya, server, dan third party-nya. Nah, balik lagi ke atas yang kuning. Pada lapisan bisnis perusahaan CV Mutiara Bersaudara ini itu ada dua aktor yang teridentifikasi, yaitu yang pertama ada sales dan juga customer. Untuk aktor salesnya ini tuh ditugaskan untuk melayani customer, dan customer ini ditugaskan dalam proses pembelian yang mungkin memicu proses penanganan keluhan. Customer akan menjadi aktor yang menjalani proses pembelian. Kemudian ke bawah untuk application layer, di mana application layer ini itu bertanggung jawab dalam menyediakan fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Pada gambar tersebut itu bagian application layer-nya itu ada beberapa aplikasi, yaitu ada aplikasi penentuan pembelian, aplikasi penanganan keluhan, dan aplikasi penawaran kerjasama. Di mana aplikasi penentuan pembelian ini itu menyediakan berbagai sistem penentuan pembelian yang dibagi menjadi dua lagi, yaitu sistem manajemen pelanggan dan juga sistem manajemen produk. Kemudian untuk aplikasi penanganan keluhan, ini itu menyediakan sistem penanganan keluhan yang menggunakan sistem layanan pelanggan. Kemudian yang terakhir yaitu aplikasi penawaran kerjasama, itu menyediakan sistem penawaran kerjasama dengan menggunakan sistem layanan pelanggan. Nah, kemudian ke bawah untuk yang teknologi layer, jadi ini tuh berfungsi untuk mewadahi application layer agar komponen-komponen yang terdapat pada application layer itu dapat berjalan dengan optimal. Di sini pada CV Mutiara Bersaudara boleh di-zoomkan lagi untuk yang hijau. Nah, ini itu menggunakan jaringan LAN untuk menghubungkan semua sistem yang ada. Kemudian server yang digunakan itu adalah Intel Dual Core yang terhubung dengan database manajemen SQL, di mana database ini tuh digunakan untuk menghasilkan data atau dokumen CV Mutiara Bersaudara yang kemudian terhubung pada website-website atau cloud dan juga
WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, mungkin sekian presentasi dari kami mengenai proyek UAS ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.